Selamat sore, perkenalkan nama saya Dimas Megahansa dari Fakultas Hukum Universitas Katolik de la Salle Manado. Pada saat ini saya akan menjelaskan pembagian urusan pemerintahan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan pusat. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat dapat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi. Urusan pemerintahan absolut meliputi yang pertama, politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Terus yang kedua ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten kota dan menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah serta didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib. Urusan pemerintahan wajib terdiri atas urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi yang pertama, pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Lalu ada urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Itu meliputi tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, dan 14 ada statistik, 15 persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan. Lalu di sini ada urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan pilihan meliputi kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Lalu kita masuk dalam urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Urusan pemerintahan umum dilaksanakan oleh gubernur dan bupati atau wali kota di wilayah kerja masing-masing dibantu oleh instansi vertikal. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum, gubernur bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri dan bupati atau wali kota bertanggung jawab kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Lalu urusan pemerintahan umum meliputi di sini ada 7. Yang pertama, pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengalaman Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemerataan dan pemeliharaan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pembinaan kerukunan antar suku dan intrasuku umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional. Yang keempat, penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan pemerhatian prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan
kekhususan, potensi, serta keanekaragaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila. Dan ketujuh, pelaksanaan semua urusan pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan daerah dan tidak dilaksanakan oleh instansi vertikal. Ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Bye-bye.